Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Lisan Studio. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini, dan buat kalian yang baru mampir dan baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah supaya saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya, teman-teman. Oke, jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, sekarang mata uang Indonesia itu lagi melemah-lemahnya. Dan ini menjadi yang paling lemah sepanjang sejarah, sampai diberitakan oleh media-media Malaysia heboh memberitakan tentang lemahnya mata uang Indonesia saat ini, teman-teman. Dan juga kalian pasti pernah dengar pidato Pak Presiden Prabowo Subianto yang bilang kalau orang-orang desa itu tidak memerlukan dolar, jadi tidak perlu khawatir dengan dolar yang naik dan rupiah yang menurun. Untuk memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di kawasan luar bandar tidak menggunakan mata wang asing itu dalam kehidupan harian mereka. Prabowo berkata penyusutan nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pernyataan Pak Presiden tersebut, teman-teman. Karena berdampak juga bagi orang-orang desa yang memiliki usaha yang mana bahan pokoknya itu harus diimpor dari luar negeri, dan bahan pokok itu akan menjadi lebih mahal, teman-teman. Kemudian juga dengan melemahnya uang rupiah ini berdampak juga buat kami para TKI yang merantau di luar negeri. Namun buat kami para TKI ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Yang mana dampak positifnya adalah ketika kami mengirim uang ke Indonesia itu akan menjadi lebih banyak. Maksudnya sebagai contoh, saya sendiri bekerja di Malaysia, teman-teman. Yang mana ketika saya mengirim uang ringgit ke Indonesia, sekarang aja 1 ringgit itu sudah mau mencapai 4.500, teman-teman. Yang mana itu artinya sangat menguntungkan bagi saya. Begitupun juga buat teman-teman yang bekerja di luar negeri lainnya seperti di Taiwan ataupun di Saudi ataupun di wilayah Eropa sana. Dan sisi positif ini juga berlaku buat para warga Malaysia ataupun warga asing yang melancong ke Indonesia. Namun di sini karena saya berada di Malaysia, maka saya contohkan aja dengan warga Malaysia. Yang mana warga Malaysia juga merasakan sisi positif ini dengan melemahnya uang rupiah. Ketika mereka melancong ke Indonesia atau jalan-jalan ke Indonesia, maka mereka banyak mengalami keuntungan seperti berbelanja dengan harga yang murah dan lain sebagainya. Ini ada salah satu contoh video yang mana ada teman kita dari Malaysia jalan-jalan ke Indonesia dan dia sangat happy sekali ketika mengetahui harga barang di Indonesia itu begitu murahnya, teman-teman, dibandingkan dengan harga yang ada di Malaysia sekarang. Namun itu juga karena perkonferan yang tadi itu ya, karena menurunnya mata uang rupiah dan naiknya mata uang ringgit itu, teman-teman. Oke, kita simak videonya ya. Logik lah harga barang dekat Indomaret ni. Bayangkan saya beli 6 item dalam plastik ni, harga dia RM38,600 sahaja. Kalau hari tu saya convert duit daripada ringgit Malaysia ke Indonesia rupiah, RM10,000 tak sampai RM2.50 dalam RM2.40. Bayangkan kalau RM40,000 lah katakan. 2.5 darab dengan 4 dalam RM10, RM9 je. Ya Allah, dah lah. Ada coklat, ada air, minyak angin, fresh care, ada aiskrim, air mineral. Kenapa murah sangat ni? So tahu tak kenapa jadi macam ni? So, jadi inilah kesan inflasi. Kemudian teman-teman, walaupun mata uang rupiah melemah atau menurun, akan tapi harga BBM di sana tidak naik atau tidak tidak mahal, dan malah sebaliknya di Malaysia sendiri ringgitnya makin naik, akan tetapi harga BBM-nya juga makin naik juga, teman-teman. Maksudnya makin mahal ya. Mata uang ringgit Malaysia sekarang mengalami kenaikan, akan tetapi harga BBM-nya juga ikut naik, teman-teman. Dan itu juga menjadi keuntungan buat kami warga Indonesia dan juga warga Malaysia yang melancong ke Indonesia. Seperti ada teman kita dari Malaysia yang pergi ke Indonesia dan dia merasakan langsung betapa murahnya harga BBM di Indonesia tersebut, teman-teman. Oke, kita langsung saja simak videonya. RM300,000. Tak sampai pun RM70. Kau buat apa ni? Isi minyak.
full. So kita nak tengok berapa harga minyak di Indonesia. Kita compare dengan harga Malaysia. Dekat situ dia ada tulis yang ni biosolar. Biosolar ni sama macam diesel lah dekat Malaysia. Berapa? Okay, 6,800 per liter. So kita tengok dalam rupiah, 6,800 per liter. Oi, RM1.50 per liter dekat sini. Ni diesel tau. Harga mineral water dekat Malaysia lagi mahal daripada harga minyak. Betul. Ini diesel, bukan around 95 ke apa. Kalau dekat Malaysia, diesel paling mahal. Boleh sampai RM6, RM7 per liter. RM31,000 per liter. Sekarang sudah RM5. Aku tertanya, aku setiap hari trade, baca news, technical, fundamental. Tapi aku tak faham, kenapa harga minyak dekat sini tak naik? Berapa? RM300,000. 300. Nah, tip. 300,000 fullnya guys. Black S sama. Full. Tadi kosong tau. So 300,000 kita tengok berapa. RM300,000. Tak sampai pun RM70. So macam mana ni? Dekat Malaysia 10 kali ganda. RM700 untuk diesel tau. Jauh beza. Tapi aku tak faham kenapa harga minyak dekat Indo tak naik. Jadi kalau di Malaysia sendiri harga diesel itu sekarang kemarin aja sudah sampai RM7 teman-teman. Namun sekarang sudah turun lagi. Kemarin saya lihat itu sekitar RM5 lebih gitu. Jadi maknanya RM5 dikali dengan Rp4,5 sekarang sekitar berapa ya? 20 lebih gitulah ya kan. Sedangkan di Indonesia sendiri harganya tak sampai Rp10.000. Yang mana kalau di compare ke ringgit Malaysia, Rp10.000 itu setara dengan tak sampai RM2.50 lah ya teman-teman ya. Adakah kerajaan Indo ni sebenarnya kaya? Masalahnya orang cakap kerajaan Indo ni banyak korup. Sebab dekat Malaysia tu ada subsidi tau. Harga minyak sekarang memang tengah mahal gila lah, satu dunia. Dekat Indo subsidi dia Buat kalian yang tidak tahu, jadi di Malaysia sendiri ada BBM tu ada subsidi ya. Tapi yang mendapatkan subsidi itu bukan diesel. Yang mendapatkan subsidi itu adalah around 95 saja teman-teman. Yang mana itu untuk kebanyakan kereta atau mobil ya kan. Kalau untuk lori, helak, itu pakainya diesel ya teman-teman. Jadi untuk diesel itu di sini di Malaysia sendiri tidak mendapatkan subsidi teman-teman. Dan yang mendapatkan subsidi pun dijatahkan cuman 200 liter per bulan. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak menggunakan batas-batas seperti itu ya guys ya. limited. Ton, harga dieselnya naik atau turun? Nggak pernah turun, naik terus kalau BBM. Sekarang 6.800. Tahun lepas berapa tahun lepas? Pokoknya bawahnya itu. Berapa? 5.000? Ya sekitar segitu. Murah lagi? Pernah sampai Tak 5.000. jawapan yang kau boleh justify RM1 kan. lebih. Macam mana matematik di sebaliknya? Malaysia bagi subsidi, Indo tak ada subsidi. Tadi aku isi 40 liter RM70. Kau rasa kalau dekat Malaysia 40 liter diesel berapa? Mana abang-abang lori, bang Hilux, geng-geng peti ais. Geng-geng peti ais. Terima kasih. Amin. Random. Macam tu kita kena bagi. Sebab kat sini ramai juga orang yang tak berkemampuan, yang lebih memerlukan. Aku tengok kat sini diorang ni sanggup buat apa-apa je untuk nak dapatkan. Ekonomi susah. Itu yang masuk aku tadi. Aku tu tanya. Kalau orang kerja pun gajinya rendah. Tapi minyak murah. So adakah kerajaan je yang kaya? Adakah korup? Ini bukan statement. Aku bukan menuduh. Aku bukan fitnah. Aku cuma tertanya. Aku perlukan penjelasan. Sebab satu dunia tahu harga minyak semua naik. Tapi Indo murah gila. Jadi aku perlukan penjelasan dari netizen. Kenapa harga minyak Indo murah banget? Asal dari netizen. Kenapa dari netizen? Sebab netizen kan sok tahu. Sok tahu. Semua benda tahu. Bantu-bantu. Nah itu dia teman-teman, beberapa contoh keuntungan kita dengan melemahnya rupiah. Kemudian kami sebagai TKI pun ada sisi negatifnya dengan melemahnya mata uang Indonesia. Namun banyak yang tidak sadar, yang mana negatifnya adalah kami yang di Malaysia sendiri mengalami ekonomi yang susah, yang mana semua harga-harga yang ada di Malaysia ini semakin mahal jadinya menurut kami ya. Contohnya kalau saya makan di kedai dengan menghabiskan uang RM10, dan itu di Malaysia ini kalau kita makan di kedai dengan harga RM10, nah itu normal ya teman-teman ya. Tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal. Pokoknya di tengah-tengah lah. Kalau RM10 makan sudah dapat, apalagi kalau sudah dapat teh ais-nya ya. Nah, kalau kami makan RM10 di Malaysia, itu di Malaysia normal. Tapi kalau ketika kami rupiahkan, itu menjadi tidak normal teman-teman. Karena ketika kami rupiahkan, RM10 itu adalah Rp45.000. Jadi satu kali kami makan di Malaysia, seharga Rp45.000. Begitupun dengan barang-barang yang lain juga teman-teman. Dan juga dengan naiknya harga BBM di Malaysia, maka banyak barang-barang di Malaysia menjadi naik juga harganya. Seperti contohnya yang saya rasakan sekali adalah harga BBM-nya teman-teman. Karena saya di sini
mempunyai kereta sendiri. Jadi saya kalau isi minyak atau isi bensin itu terasa kali mahalnya teman-teman. Yang mana harga BBM sekarang di Malaysia ini, kalau ini saya bicara kalau tidak pakai subsidi ya, karena subsidi hanya berlaku untuk warga tempatan saja, untuk orang yang mempunyai IC atau KTP Malaysia. Jadi harga untuk minyak kereta itu atau RON 95 itu sekarang aja RM4 teman-teman. Yang mana kalau saya compare ke Indonesia itu setara dengan berapa ya, 17 ribu sampai 18 ribu macam itulah. Sedangkan harga BBM di Indonesia saja per liternya itu 10 ribu teman-teman. Jadi itulah dampak-dampak negatifnya buat kami para TKI ketika rupiah itu melemah teman-teman. Kayak gimana ya? Kayak kami ini merasa boros jadinya tinggal di negara orang ini. Seperti video yang satu ini teman-teman. Sekarang RM1 sama dengan hampir 4.500. Sebagai anak magang yang gajinya itu masih gaji magang di Malaysia, ini sangat-sangat nyesek. Bahkan sampai tiba-tiba supervisorku di kantor tuh bilang ke aku, macam mana nih sekarang rupiah 4.400-an. Dia bilang kayak gitu, aku kayak bahkan nggak tahu harus ngomong apa. Dulu pertama kali aku datang ke sini 2023 itu masih 3.300. Apa-apa masih dikali 3.300. Jadi sekali beli RM10 minum atau RM10 makanan tuh 33.000. Jadi kayak masih oke lah. Masih bisa bilang itu kayak 11-12 sama di Surabaya. Tapi keuntungannya adalah di sini gajinya lebih besar. Kalau misalkan kalian kerja di sini dan dapat gaji di sini. Jadi itu kayak a win situation. Tapi kayak sekarang normal lah ya kan. beli makan RM10 itu sama dengan 44.000. Sekali beli kopi RM12 itu udah hampir 50.000. Di Surabaya kayak 20.000 kopi udah bisa dapat. Di sini bahkan kopi yang aku beli di tendaan tuh RM8. Sebenarnya ini bukan cuma gara-gara rupiah melemah, tapi emang ringgit Malaysia tuh lagi naik. Jadi udah rupiah makin turun, ringgit makin naik, jadi sekarang makin mahal. Itu yang bikin terasa banget ya. Kuliah di Malaysia semangat. FYI ini cuman keluh kesah sebagai anak magang di sini aja. Gak ada maksud buat menjelekkan sisi manapun. Oke, sekian. Nah itu dia teman-teman videonya. Dan mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.